Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Aisyah Maghfirah Abdullah, NPM A1C0214 dari Prodi Pendidikan Matematika. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi materi matematika kelas 10 SMA. Oke, langsung aja. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini yang pertama ada fungsi komposisi, ada latihan 1-3 dan juga kuis 1-3. Kemudian materi yang kedua ada fungsi inverse, ada latihan 1-3 dan juga ada kuis 1-3. Nah, langsung aja kita masuk ke fungsi komposisi. Ada yang tahu nggak apa sih itu fungsi komposisi? Nah, sebelum mengetahui fungsinya, kita lihat dulu video berikut ini. Ini apa sih, baru denger gitu komposisi fungsi. Gini, ilustrasinya gini. Kamu punya bayangin ada padi. Ini kan padi ya. Kemudian padi ini digiling jadi beras. Padi ini digiling jadi beras, dari beras ini dimasak jadi nasi. Nah, kita bisa katakan bahwa proses dari menggiling ya, dari padi menjadi beras ini adalah sebuah proses atau sebuah fungsi. Begitu pula dengan yang dimasak, itu juga adalah sebuah proses atau sebuah fungsi. Jadi kalau dalam kehidupannya sebuah proses, tapi kalau kita dalam matematika ini bisa kita ibaratkan sebagai sebuah fungsi. Nanti akan ada sebuah proses, akan ada sebuah fungsi yang menghubungkan langsung dari padi jadi nasi. Apa tuh Pak prosesnya Pak? Nah, inilah yang dinamakan fungsi komposisi. Jadi digabungkan begitu ya, digabungkan antara beberapa proses, beberapa fungsi digabungkan menjadi satu set langsung ke sini, gitu. Oke? Nah, dari penjelasan video tadi dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari fungsi komposisi yaitu suatu penggabungan operasi pada dua jenis fungsi fx dan gx sampai menghasilkan fungsi baru. Operasi fungsi komposisi biasanya dilambangkan dengan 0 atau O dan dibaca dengan komposisi atau bundaran. Nah, fungsi baru yang bisa terbentuk dari fx dan gx ini yaitu yang pertama ada f bundaran gx sama dengan g dimasukkan ke fungsi f. Kemudian ada g bundaran fx sama dengan f dimasukkan ke bundaran g. Kemudian untuk rumus fungsi komposisi di sana terdapat G bundaran fx sama dengan gfx. Nah, dari rumus di samping, definisi yang dapat dinyatakan yaitu jika f a maka b ditentukan rumus y sama dengan fx, jika g b maka c ditentukan rumus y sama dengan gx. Nah, jadi hasil fungsi G dan F ini sama dengan fungsi Hx sama dengan G bundaran Fx sama dengan Gfx. Nah, dari penjelasan tersebut bisa dikatakan bahwa fungsi yang melibatkan fungsi F dan juga fungsi G bisa ditulis sebagai G bundaran Fx sama dengan Gfx. Ini sama seperti yang ada di sini yaitu G bundaran fx sama dengan gfx. Nah, kemudian kita masuk ke latihan 1 dari fungsi komposisi. Di sini ada suatu pabrik dengan bahan dasar natrium klorida X memproduksi garam melalui dua tahap. Tahap pertama menggunakan mesin 1 yang menghasilkan garam setengah jadi atau Y dengan mengikuti fungsi Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat minus 3X minus 2. Tahap kedua menggunakan mesin kedua yang menghasilkan garam mengikuti fungsi GY sama dengan 5Y ditambah 2 dengan X dan Y dalam satuan ton. Jika natrium klorida yang tersedia untuk suatu produksi sebanyak 4 ton, banyak garam yang dihasilkan adalah. Nah, untuk pembahasan dari soal pertama ini, yang pertama, tadi kan fungsinya kita ketahui bahwa fungsinya fx sama dengan x kuadrat minus 3x min 2. Y sama dengan x-nya kita masukkan, nilainya 4. Menjadi Y sama dengan F4 sama dengan 4 kuadrat minus 3 dikali 4 minus 2. Jadi didapat Y sama dengan F4 sama dengan 16 min 12 min 2.
Nah, di sini didapatkan nilai Y sama dengan 2. Kemudian kita masukkan yang persamaan kedua tadi, yaitu GY sama dengan 5Y ditambah 2. Nah, karena nilai Y-nya tadi sudah dapat 2, maka kita masukkan ke dalam persamaannya. Maka dia menjadi G2 sama dengan 5 dikali 2 ditambah 2. Kemudian G2 sama dengan 12. Jadi, banyak garam yang dihasilkan adalah 12 ton. Nah, untuk soal latihan kedua, materi komposisi fungsi, soalnya yaitu PT Hinomaru menerapkan sistem yang unik dalam memberikan tunjangan kepada karyawannya. Di perusahaan ini, setiap bulannya seorang karyawan akan mendapatkan 2 macam tunjangan, yaitu tunjangan keluarga dan tunjangan kesehatan. Besarnya tunjangan keluarga ditentukan dari 1/5 gaji pokok ditambah Rp50.000. Sementara, besarnya tunjangan kesehatan adalah setengah dari tunjangan keluarga. Berdasarkan situasi tersebut, buatlah sebuah model matematika yang menyatakan tunjangan kesehatan dan gaji karyawan tersebut. Nah, untuk pembahasannya, kita misalkan yang pertama, besar gaji pokok dari karyawan itu kita misalkan dengan membuat variabel X. Jadi kita buat gaji pokok sama dengan X, kemudian tunjangan keluarganya sama dengan Y, dan tunjangan kesehatan sama dengan Z. Maka didapat persamaan YX sama dengan 1/5X ditambah 50.000. ZY sama dengan 1/2Y. Ini persamaan kedua ZY-nya. Kemudian, besarnya tunjangan kesehatan terhadap gaji pokok dapat dituliskan sebagai komposisi dari Z bundaran YX sama dengan ZYX. Jadi di sini kan Z bundaran Y. Maka nilai Y-nya kita masukkan ke dalam fungsi YX-nya. Kita lihat di sini Z bundaran YX sama dengan 1/2 1/5X ditambah 50.000. Nah, di mana sih dapat 1/5X ditambah 50.000 ini? Kan tadi kan udah dikasih tahu. Jadi nilai YX-nya ini kita masukkan Z bundaran YX sama dengan 1/10X ditambah 10.000. Nah, untuk soal ketiga dari fungsi komposisi, soalnya yaitu dari soal nomor 2, berapakah besarnya tunjangan kesehatan karyawan yang memiliki gaji pokok 2 juta rupiah? Untuk pembahasannya, besarnya tunjangan kesehatan untuk seorang karyawan dengan gaji pokok 2 juta adalah, tadi kan udah kita dapatkan fungsi komposisi dari Z bundaran Y-nya, yaitu Z bundaran Y X sama dengan 1/10X ditambah 10.000. Nah, di sini tinggal kita ganti nilai X-nya menjadi 2 juta. Jadi persamaannya menjadi Z bundaran Y 2 juta sama dengan 1/10 dikali 2 juta ditambah 10.000. Kemudian Z bundaran Y 2 juta sama dengan 200.000 ditambah 10.000. Z bundaran Y 2 juta sama dengan 210.000. Nah, jadi karyawan tersebut mendapat tunjangan kesehatan sebesar Rp210.000. Nah, setelah selesai latihan, kita klik dulu kuisnya. Yang pertama kita klik kuis 1. Nah, di sini bisa dilihat tampilan dari kuis yang pertama dari submateri fungsi komposisi. Untuk soalnya bisa dibaca sendiri. Nah, ini untuk sistem kuisnya. Nanti jika misal kita kan ngerjain soal, terus nanti kita pilih A, B, C, D-nya. Nah, untuk kuis pertama ini misal kita klik pilihannya B. Wah, ternyata jawabannya salah, maka akan muncul efek seperti ini. Kemudian kita lanjut ke kuis 2. Nah, sama seperti kuis pertama tadi, kuis 2 juga kalau misalnya kita klik, misal kita jawab aja nih antara A, B, C, D, kita klik C, maka jawabannya ternyata salah juga. Nah, kemudian kita lanjut ke kuis yang ketiga. Kuis yang ketiga sama seperti tadi. Kita pilih jawaban A, B, C, D yang menurut kita benar. Di sini kita pilih jawaban A. Benar. Nah, kalau misalnya jawaban benar akan ada muncul efek seperti ini. Nah, setelah itu kita masuk ke materi kedua, yaitu fungsi inverse. Ada yang tahu nggak apa itu fungsi inverse? Nah, sebelum memasukinya lebih lanjut, kita perhatikan dulu video berikut. Kali ini kita akan belajar fungsi inverse
di pabrik tempat Pak Andi bekerja. Pak Andi adalah seorang teknisi dan ia bertanggung jawab terhadap satu mesin yang sangat vital di pabrik itu. Mesin ini mampu mengolah karet menjadi ban mobil. Mesin ini menggunakan settingan Fx sama dengan 10x dikurangi 3, dengan X adalah banyaknya trim karet dan Fx adalah banyaknya ban yang dihasilkan. Nah, setelah menyimak video tadi, dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari fungsi inverse yaitu bisa disebut juga sebagai fungsi kebalikan, yaitu fungsi yang merupakan kebalikan dari aksi fungsi awalnya. Setiap fungsi mempunyai inverse, namun setiap inverse belum tentu sebuah fungsi. Ini berarti inverse dari suatu fungsi dapat berupa relasi atau fungsi. Misalkan nih, terdapat dua fungsi yaitu fungsi f dan fungsi g yang digambarkan dalam diagram panah di bawah ini. Nah, dari gambar yang sudah kita lihat tadi, ini kita perkecil lagi gambarnya. Apabila fungsi f dan g dibalik, maka akan menghasilkan R1 dan R2. R1 merupakan inverse dari fungsi g yang bukan fungsi dan termasuk ke dalam relasi. Karena ada anggota B yang tidak memiliki pasangan di A, disertai terdapat anggota yang memiliki pasangan lebih dari satu. Itu untuk pasangan lebih dari satunya, BA1 dan BA3. Nah, karena B memiliki pasangan lebih dari satu, maka R1 ini bukan merupakan sebuah fungsi. Sedangkan pada R2 merupakan inverse dari fungsi G yang termasuk fungsi, karena setiap anggota B memiliki tepat satu pasang di A, B ke A, B ke A, B ke A. Dengan demikian, R2 dapat dikatakan fungsi inverse dari F yang biasanya dinotasikan dengan F pangkat min 1 atau biasa dibaca dengan F inverse. Syarat inverse fungsi dikatakan fungsi apabila fungsi inverse dari f dinyatakan dengan menambahkan minus 1 dan f atau ditulis f pangkat min 1 atau f inverse. Dari penjelasan sebelumnya terlihat bahwa f inverse ada apabila f dalam keadaan berkorespondensi satu-satu atau f adalah fungsi bijektif. Perhatikan diagram fungsi yang ditunjukkan ini. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa fungsi f merupakan fungsi korespondensi satu-satu, di mana setiap anggota himpunannya memiliki pasangan di anggota seberangnya, sehingga f dibalik maka menghasilkan inverse yang merupakan fungsi juga. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa inverse fungsi dapat dikatakan sebagai fungsi juga. Kemudian, untuk menentukan fungsi inverse suatu fungsi, yang pertama, buatlah pemisahan fx sama dengan y pada persamaan. Yang kedua, persamaan tersebut disesuaikan dengan fx sama dengan y, sehingga ditemukan fungsi dalam y dan nyatakanlah x sama dengan fy. Dan yang ketiga, gantilah y dengan x sehingga fy sama dengan f inverse x. Kita langsung masuk ke latihan soal yang pertama untuk fungsi inverse. Salah satu sumber penghasilan yang diperoleh klub sepak bola adalah hasil penjualan tiket penonton jika timnya sedang bertanding. Besar dana yang diperoleh bergantung pada banyaknya penonton yang menyaksikan pertandingan tersebut. Suatu klub memberikan informasi bahwa besar pendapatan yang diperoleh klub dari penjualan tiket penonton mengikuti fungsi fx sama dengan 50.000 x ditambah 20.000. Dengan x merupakan banyak penonton yang menyaksikan pertandingan. Tentukanlah inverse fungsi pendapatan dari tiket penonton klub bola tersebut. Nah, untuk pembahasannya, di sini kita ketahui bahwa fungsi pendapatan fx sama dengan 50.000 x ditambah 20.000. Maka f inverse x sama dengan x min b per a. Kenapa min b per a? Nah, di sini 50.000-nya sebagai A dan B-nya sebagai 20.000. Jadi jika kita masukkan langsung, F inverse X sama dengan X min 20.000 per 50.000. Didapatlah fungsi inverse-nya yaitu F inverse X sama dengan X min 20.000 per 50.000. Selanjutnya, soal latihan kedua, submateri fungsi inverse.
Dari soal nomor 1, jika dalam suatu pertandingan klub memperoleh dana hasil penjualan tiket penonton sebesar Rp55.570.000, berapa penonton yang menyaksikan pertandingan tersebut? Nah, tadi kan sudah kita ketahui bahwa fungsi inverse-nya yaitu F inverse X sama dengan X min 20.000 per 50.000. Jadi, di sini kita ganti aja nilai X-nya, kita masukkan Rp55.570.000 ke persamaannya. Jadi, didapat F inverse X Rp55.570.000 sama dengan Rp55.570.000 minus 20.000 per 50.000 sama dengan 1.111 orang yang menyaksikan pertandingan tersebut. Nah, kemudian untuk latihan 3 dari submateri fungsi inverse, diketahui fx sama dengan 2x ditambah 3 per 5x ditambah 4, x tidak sama dengan min 4 per 5. Inverse dari fungsi fx adalah pembahasannya. Yang pertama kita ketahui bahwa a sama dengan 2, kemudian b sama dengan 3, dan c sama dengan 5, d sama dengan 4. Nah, cara menentukan inverse fungsi di atas adalah sebagai berikut. F inverse X sama dengan minus DX ditambah B per CX min A. Kita masukin aja langsung nilainya. Jadi F inverse X sama dengan minus 4X ditambah 3 per 5X min 2. Sekarang kita masuk ke kuis pertama dari fungsi inverse. Untuk pengerjaannya ini sama seperti kuis yang fungsi komposisi. Jadi kita pilih jawaban yang menurut kita benar dari A, B, C, D. Kita pilih. Nah, di sini kita pilih acak aja ya. Misal kita pilih yang C. Ternyata jawabannya salah. Ya udah, karena salah kita lanjut ke kuis yang kedua. Sama seperti sebelumnya, kita pilih pilihan A, B, C, dan D yang menurut kita benar. Di sini kita coba klik D. Ya, salah lagi jawabannya. Karena salah, kita next ke kuis yang ketiga. Kuis ketiga, kita pilih A, B, C, D yang menurut kita jawabannya yang paling benar. Kita klik B. Wah, ternyata benar jawabannya. Nah, karena jawabannya benar, sekarang kita lihat nih pembahasannya. Dari soal tadi kita ketahui bahwa fx sama dengan 4.500.000 ditambah 5.000x. Misalkan y sama dengan fx, maka y sama dengan 4.500.000 ditambah 5.000x. Y minus 4.500.000 sama dengan 5.000x. Maka x sama dengan y minus 4.500 per 5.000. X sama dengan 1 per 5.000, y minus 900. Maka fungsi inverse x sama dengan 1 per 5.000 x minus 900. Nah, mungkin itu saja dulu penjelasan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.